Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry to say, ya jadi kayaknya memang kalau bergabung semua teman-teman masuk ke Zoom-nya, kayaknya drop tuh bandwidth-nya gitu ya. Ini kalau saya jalan sendiri nih, ini sendiri nih, ini kayaknya normal-normal saja. Nampaknya. Saya coba record dan saya kemudian masukin ke YouTube, walaupun kemudian kita nggak bisa interaksi. Oke. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang teman-teman alami. Sorry to say, kita harus tetap jalan agar kemudian penjelasannya bisa selesai. Oke, ya. Nah ini tadi saya baru nyampe ke poin resource management bagian pemasok. Tadi saya juga di awal menyampaikan bahwa kalau kita mau laundry, ya, sebagai tukang laundry sebenarnya apa sih yang harus ditanyain agar kemudian customer requirement-nya itu terpenuhi. Tadi konteksnya laundry ya, ketika kemudian pertama tadi Kasari nanya, mau berapa kilo Pak? Kan saya nggak tahu berapa kilo, timbang aja dulu, timbang. Nah setelah ditimbang sebenarnya ada pertanyaan kedua yang harus yang teman-teman tanyain selaku petugas laundry. Pak, ini mau reguler atau mau ekspres? Gitu kan. Bapaknya bilang, oh saya mau reguler aja deh. Reguler berapa hari? 2 hari, Pak. Nanti kalau misalnya sekarang tanggal 24, 2 hari berarti tanggal bisa 26, bisa 25. Singkat cerita, saya selaku petugas laundry bilang 25, Pak ya. Tanggal 25. Jadi berarti yang pertama, Bapak sudah ada syarat yang pertama adalah kilogramannya. Yang kedua, kapan waktu selesainya? Besok tanggal 25. Nah, yang ketiga tanya lagi, Bapak mau pakai parfum apa? Parfum Blossom, Red Velvet, atau apa Rose gitu ya. Nah, jadi itu bagian dari customer requirements. Jadi customer requirement itu memang harus kita tanyakan dengan detail. Bapak mau ngelondri model gimana? Jadi ketika pun kemudian sudah dibilang tanggal 25, harusnya tanya lagi, Pak, ini 25-nya sore Bapak bisa ambil ya. Kalau pagi belum selesai. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu untuk memastikan bahwa requirement-nya customer itu terpenuhi. Jangan sampai dibilang tanggal 25 tapi datangnya pagi jam 8. Nah, ini nggak cocok nih. Jadi nanti dia komplain, kok belum selesai kan tanggal 25. Iya Pak, 25 25 sore, pada dasar, jangan pagi. Kalau mau pagi, maksudnya bukan reguler Pak, ekspres. Nah, itu contoh ya bagaimana kemudian kita mencari persyaratan pelanggan itu gimana sih gitu. Customer requirement sebenarnya seperti apa. Nah, kalau misalkan tadi laundryannya hasilnya tadi ya sesuai dengan waktunya, parfumnya juga sesuai, maka kemudian biasanya customer itu akan satisfaction, akan puas. Nah, ini belum ngomongin kualitas loh, karena kan laundryan itu ketika dia ditaruh, selesai kan itu di packing ya, dan teman-teman pulang ke rumah dan baru dibuka. Ternyata ketika dibuka, bajunya masih lecek, yang disetrika sih, tapi setrikanya nggak bener gitu ya. Kemudian harum sih, tapi kemudian masih ada yang kotor-kotor, entah di kerak, entah di sini nih, di sininya gitu ya. Kira-kira teman-teman puas nggak? Bisa dibilang iya, karena sudah nyampe rumah kan nggak bisa komplain. Ya udah, akhirnya teman-teman nerima, tapi kemudian besoknya nggak datang lagi. Nah, kalau dia pakai sistem manajemen yang benar, maka kita bisa komplain sama pengelola itu. Melalui apa? Manajemen responsibility. Manajemen yang responsif, dia merespon semua komplain pelanggan, ketidakpuasan pelanggan, masukan dan saran dari pelanggan. Jadi buat ngecek satu company itu bagus adalah cek aja kalau teman-teman komplain direspon apa enggak. Kalau nggak direspon, selesai sudah. Ya. Maka bisa dibilang manajemennya tidak responsibility, tidak bertanggung jawab. Ya, jadi itu poin tanggung jawab manajemen, satunya adalah dia mengelola masukan dan saran dari pelanggan. Ini tadi persyaratan pelanggan, ini hasilnya customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Ini sederhananya,
bagaimana proses produksi kita itu bisa membuat persyaratan pelanggan ini terpenuhi di sini. Ya, bagaimana kemudian persyaratan pelanggan itu, ini yang ini bisa terpenuhi ketika dia di sini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa parfumnya sama, kemudian barangnya bersih, kemudian dia rapi gitu ya, nggak ada yang rusak. Nah, ini dia terpenuhi semua. Barangnya bersih. Gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah ini dari simsalabim dari sini ke sini? Oh, itu tidak. Tentu ada proses yang jelimet di dalamnya. Ya, jadi suatu barang yang dia baik tentunya dibuat atau diproses dengan sesuatu yang memang dia baik juga prosesnya. Sabunnya baik, kayak konteks laundry tadi ya, sabun yang dipakai bagus, kemudian mesin cucinya pun bagus, orang yang mengoperate pun juga bagus gitu. Maka itu semua adalah satu komponen yang harus kita sama-sama siapin di sini. Ada resource-nya, ada produk realization-nya, ada measurement, analyze, dan improvement. Yang ini tadi sudah jelasin sedikit ya, begini pembagian tanggung jawabnya. Oke, saya mulai dulu dari proses mencuci bajunya. Oke. Nah, ini di komponen mencuci baju itu pertama ada mesin. Oke. Mesin cuci, baik itu dia 2 tabung atau 1 tabung. Yang 1 tabung itu dibagi 2 lagi, ada yang top load, ada yang front load, ada yang atas, ada yang depan. Ini masing-masing punya kekhasan ya, punya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mesin cuci. Singkat cerita, oke, itu bagian dari pertama mesin cuci. Yang kedua apa? Sabun. Sabunnya pakai apa? Kira-kira teman cair apa bubuk? Nah, itu pun bagian dari bagaimana agar hasil laundry-nya itu bisa maksimal atau bisa bagus. Tentunya bahan baku yang bagus, sabun cuci yang berkualitas, bermerek gitu ya, walaupun itu mahal, itu bisa menghasilkan hasil juga yang bagus. Tadi sudah ada sabun, sudah ada mesin cuci, ada setrikaan. Ada setrikaan uap, ada setrikaan listrik. Ya, ada uap, ada listrik, itu juga berpengaruh. Kemudian spraynya, pengharumnya juga berpengaruh. Ya, jadi untuk membuat produk yang tadi hasil laundry yang bagus tadi ada mesin cuci, ada sabun, ada air juga ngaruh, pengharum, pelembut, setrikaan, ya oke. Apakah ini cukup? Belum, ternyata kita juga butuh orang yang bisa mengoperate produksi mesin cuci, mengoperate berjalannya mesin cuci itu. Dia bisa mengoperate mesin cuci, dia juga bisa dia menyetrika. Ente sudah beli barang-barang yang terbaik, mesin cuci terbaik, digital, sabun yang terbaik bermerek, ya, pengharum yang harum, setrikaan yang baik, tapi yang ngerjain nggak bisa, ya masalah juga, gitu ya. Jadi di sini ada bagaimana produk itu dihasilkan, dan juga jangan lupa bagaimana kemudian kita juga mengontrol orang operatornya. Itu di sini nih, resource management. Bagaimana kita memanage orang yang akan menjadi operator mesin cuci itu. Nah, itu poin-poin yang pertemuan kali ini saya coba kupas secara umum. Dipaparkan ke depan, mudah-mudahan saya bisa uraikan secara lebih rinci dari masing-masing poinnya. Tapi ya, saya ulang kembali, saya memakai referensi ISO 9001 serinya 2008. Nanti kalau seri 2015 dia beda lagi beberapa klausul. Oke. Jadi saya ingin mengupas sedikit bagaimana manajemen resource itu di-manage, bagaimana kemudian sumber daya itu dikelola. Sederhananya, sumber daya itu dikelola agar kemudian dia bisa continuous ya, bisa kemudian panjang usianya. Saya ngambil contoh yang gampang ya, air, sumber mata air di rumah kita itu bisa jadi resource
atau dia bisa jadi capital, bisa jadi aset gitu ya. Resource kalau kemudian memang teman-teman hanya menggunakan untuk keperluan teman-teman saja, tapi jadi capital kalau misalnya ini menjadi berubah menjadi pemasukan buat kita. Awalnya air di kamar mandi itu cuma buat mandi saja, mandi, menyuci, kemudian masak misalnya gitu ya, nyuci mobil, nyuci motor. That's it. Dan teman-teman menjaga dengan tidak menghambur-hamburkannya saja. Nah, itu bagaimana kita memanage resource, tidak menghambur-hamburkan, kemudian menjaga sumber mata airnya gitu, agar tidak nyusut. Tapi ketika dia berubah jadi capital adalah dengan cara bagaimana mengubah yang awalnya mata air ini hanya untuk kita saja. Nah, itu di sales ke orang atau ternyata bisa memberikan pemasukan buat kita. Nah, singkat cerita, tetangga teman-teman itu airnya nggak bagus, berbau gitu ya, nggak jernih, berasa. Itu ciri-ciri dari air yang kurang baik. Nah, singkat cerita teman-teman nawarin, pakai air saya aja. Air saya itu lebih jernih, ada manis-manisnya gitu. Ya, nah itu contoh dari. Nah, setelah kemudian ditawarin, ternyata dia pengen. Yuk, oke nih saya ini deh, saya support dulu ya. Kamu cobain dulu aja air yang ada di rumah saya. Kamu cobain apakah memang benar-benar enak apa enggak. Nah, singkat cerita akhirnya tetangga, oh iya Pak Rizky enak airnya. Bisa nggak saya mesen? Ketepatan air di tempat saya ini kan nggak begitu bagus. Boleh Bu, gitu ya. Tapi mohon maaf ini ada biaya pengirimannya gitu kan. Ingat loh, bukan jualan air, kita jualan pengiriman airnya. Kita jualan kemasan airnya, begitu lebih. Nah, sejak itulah kemudian sumber mata air kita awalnya jadi cuma sekedar sumber menjadi berubah menjadi aset. Jadi ada namanya resource management, ada capital management. Ya. Jadi ketika kemudian sudah jadi capital management, maka prosesnya adalah bagaimana aset kita ini dia bisa bertumbuh, memberikan manfaat buat kita berlipat-lipat ganda. Oke, itu baru dari sisi mata air tadi kan. Dan kayaknya hampir semua tukang laundry butuh mata air. Tukang laundry itu butuh sumber air. Maka bagaimana sumber air ini tidak cuma sebagai sumber, tapi juga jadi capital, itu juga hal yang menarik untuk dipikirkan. Oke. Lalu tadi operator ya. Apakah kemudian orang yang bertugas sebagai operator mesin cuci, dia selamanya menjadi operator? Nah, maka kalau seperti itu, dia hanya mengelola operator sebagai resource-nya saja, bukan sebagai capital. Kalau dia sebagai capital, maka si operator ini harusnya dia bergerak. Awalnya operator mesin berubah jadi supervisor, berubah menjadi manajer, berubah menjadi general manager. Sampai kemudian dia harusnya dikasih amanah kepala cabang laundryan. Dan saya meyakini kalau kemudian bisnis owner-nya itu punya pikiran yang visioner, maka operator-operator ini dia akan berubah menjadi kepala-kepala cabang. Tapi kalau kemudian hanya berfungsi sebagai human resource yang biasa, begitu ya operator selama kan jadi operator. Dan si business owner ya paling cuma punya bisnisnya di situ aja, nggak kemana-mana. Nggak ada cabang baru, tidak ada pembukaan unit baru, tidak ada penambahan franchise baru misalnya. Nah, gitu. Jadi tentunya seseorang operator yang baru masuk, dia pengetahuannya belum banyak. Maka tugas HR lah kemudian memberikan dia pembelajaran, pengetahuan, peningkatan kompetensi, dan seterusnya. Nah, itulah akhirnya pegawai yang awalnya masuk jenjangnya SD, 3 tahun berubah jenjangnya SD terus, harusnya di SMP, SMA, kuliah gitu kan. Kalau kita ngomong sebagai tingkatan sekolah. Ya, atau dalam konteks kompetensi yang awalnya grade-nya grade C berubah jadi grade B, grade A, begitu. Yang awalnya dia mengoperator mesin, ke depan dia mengarahkan operator mesin. Ya, kemudian dia bertanggung jawab juga bagaimana melakukan maintenance pada mesin dan seterusnya. Ya. Nah, kalau seperti itu, ini kita bisa membuat resource management dengan baik. Oke, ini tadi sudah, ini tadi sudah, ya. Kebutuhan-kebutuhan apa saja. Sekarang di aspek measurement,
analyze dan improvement. Ini apa sih gitu? Ini apa sih, barang apa sih ini gitu ya? Oke. Nah, sederhananya, kalau teman-teman berangkat dari rumah ke kantor setiap hari, saya meyakini pasti teman-teman sudah punya jalan terbaik, waktu terbaik lampu merahnya berapa lama. Itu diukur tuh. Dan nggak cuma diukur, nggak cuma dihitung, ini lampu merah lama banget, ya nggak cuma begitu. Tapi dianalisa, oh kalau gue lewat sini ternyata lampu merahnya lama. Jadi gue lewat sana aja deh. Itu analisa. Setelah ada ukuran, dianalisa, kemudian ada jadi peningkatan. Makin cepat teman-teman kemudian berangkat nyampe ke kantornya. Berangkat sama-sama jam 7 misalnya, orang dan seorang yang sudah menganalisa, melakukan pengukuran, maka dia bisa datang ke kantor lebih cepat. Kalau ternyata, oh ternyata nggak bisa jalan jam 7, harus jam 6 nih biar lebih cepat, ya udah jam 6. Kan? Atau sampai kepada, kayaknya motor saya kepelanan nih, ganti motornya. Gitu. Nah itu adalah aspek dari bagaimana diukur, dianalisa, dan ditingkatkan. Berbagai macam. Ternyata mesin produksi kita itu, mesin produksi laundrynya hanya cukup buat 11 kilo. Sedangkan kemampuan teman-teman melayani pelanggan itu satu hari 25 kilo. Berarti butuh berapa mesin? Kalau di 10 kilo berarti harus butuh 2 mesin minimal. Atau kapasitas mesinnya digedein. Jangan yang 10 kilo tapi langsung yang 30 kilo misalnya. Masalah gak? Masalah baru muncul. Kenapa? Karena kalau dia 30 kilo satu kali masuk, itu kan dicampur tuh. Baju saya dicampur sama baju tetangga yang lain, ya bercampur. Nah, setelah kemudian muncul strategi-strategi baru, ketika kemudian ini dipakai, ya QMS ini dipakai, Quality Management System itu dipakai. Nah, ketika ini dipakai, maka insya Allah strategi-strategi baru akan bermunculan. Dan nggak perlu repot, kita juga tidak perlu melakukan analisa pelanggan, misalnya tidak perlu melakukan. Kalau ini kemudian benar-benar dipakai ya, analisa lingkungan. Itu terlalu rumit nih. Yang rumit itu kalau sudah kemudian red ocean, baru kita akan terjun ke yang spesifik seperti tadi. Contoh tadi misalkan kita bisnis ayam geprek ya, itu udah red ocean, itu sudah banyak pesaingnya. Laundry saja itu banyak pesaingnya. Ya. Nah, jadi rekan-rekan yang saya banggakan, unsur-unsur ini ya tadi 6.0, 5.0, 7.0, 8.0 itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita hilangkan satu di antaranya. Kalau satu hilang, maka biasanya akan terjadi ketidakbaikan dalam proses yang kita lakukan di bisnis kita. Tapi itu mungkin ya, mohon maaf kalau kemudian ada beberapa penjelasan yang mungkin nggak bisa teman-teman elaborasi, nggak bisa teman-teman perdalam, pertajam, dan ditanyakan. Tapi kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat komentar atau di grup WhatsApp kita saja ya. Ini pengantar kita masuk kepada poin-poin di masing-masing klausulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.